Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tika Debi Aprilianingrum dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Akuntansi di Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan bahas tugas akhir akuntansi keuangan menengah di semester 4 tentang akuntansi sewa atau leasing. Dosen mata kuliah M. Henry Yanle SEM AK. Materi ini bahas apa sih? Leasing. Leasing adalah kegiatan penyediaan barang yang dilakukan selama jangka waktu tertentu. Penyewaan guna usaha berdasarkan pembayaran angsuran. Contoh sewa guna kayak leasing motor, leasing mobil, leasing rumah, leasing ruko. Pokoknya semua yang biaya sewa yang menghasilkan guna untuk kedepannya. Akuntansi sewa guna modal. Laser akuntansi untuk list pembiayaan langsung bagi laser sangat mirip dengan akuntansi untuk list modal oleh list. Dalam praktik piutang, biasanya oleh laser akan dicatat sebesar jumlah kotor pembayaran list. Minimum disertai dengan perkiraan pengimbang untuk pendapatan bunga yang diterima di muka dan sebesar jumlah yang berlaku untuk list. Materi ini membahas tentang akuntansi sewa atau leasing oleh laser, mencakup 3 hal. Yang pertama, direct financing method. Direct financing method itu metode pembayaran langsung, cara pemberian kredit di mana unit surplus bertemu dengan unit defisit tanpa melalui menggunakan jasa lembaga keuangan. Jadi kayak bayar langsung gitu loh. Jadi saya mau sewa rumah nih dengan pemiliknya. Jadi saya langsung ke pemiliknya tanpa ke OJK atau yang lainnya dari lembaga keuangan. Hal yang kedua yaitu operating method. Operating method atau metode operasi suatu metode akuntansi untuk pendapatan sewa guna usaha, yaitu pendapatan sewa secara agregat dilaporkan sebagai pendapatan selama umur sewa guna usaha. Terus yang terakhir, hal ketiga, sales tip list atau leasing penjualan. Jenis leasing yang umumnya dilakukan oleh perusahaan industri yang menghasilkan produk untuk dijual, kemudian menjual list barang dari hasil produksinya. Akuntansi sewa leasing oleh laser. Akuntansi untuk list operasi bagi laser sama dengan list. Laser mengaku pembayaran sebagai pendapatan ketika pembayaran diterima. Jika ada variasi penting yang persyaratan pembayarannya, maka diperlukan ayat jurnal untuk mencerminkan pola garis lurus atas pengakuan pendapatan. Nah, biaya langsung pertama yang dikeluarkan akan ditangguhkan dan kemudian diamortisasi atau disusutkan selama periode lease sehingga ditandingkan dengan pendapatan sewa. Nih, manfaat yang diterima dari si laser dalam melising barangnya. 1. Meningkatkan penjualan. Kenapa meningkatkan penjualan? Karena dia nerima pendapatan. Dia menyewakan kepada seseorang dan dia nerima pendapatannya itu. Jadi barangnya nggak dijual tapi dia masih nerima pendapatan gitu ya kan. Jadi penjelasan dari meningkatkan penjualan ini dengan menawarkan produknya melalui leasing kepada pelanggan potensial, pabrik atau penyalur dalam meningkatkan penjualannya dalam jumlah besar. Yang kedua, kelangsungan hubungan dengan lease. Selama masa lease belum berakhir, lease dan laser akan selalu menjaga hubungan baik dengan hubungan bisnis jangka panjang, kerap kali dengan dibina melalui leasing. Nilai sisa dipertahankan. Karena dalam transaksi leasing, status kepemilikan barang tetap menjadi hak milik dari laser. Maka nilai aset barang tersebut tetap menjadi milik laser. Terus yang keempat, keringanan pajak. Undang-undang pajak memberikan kredit pajak investasi yang memperbolehkan pemilik hartanya mengkreditkannya ke hutang pajak jika laser menjual aktiva tersebut. Jadi contoh nih,
Aku nyewain sewa mobil, aku mau jual, itu dapat meringankan pajak aku juga gitu. Terus list pembiayaan. Sorry, aku pindahin kontak mukaku. List pembiayaan perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga keuangan. List yang akan membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dan barang yang dibutuhkan. List juga mengadakan negosiasi langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. Lesser akan mengeluarkan dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut. List akan membayar secara berkala kepada lesser sejumlah uang yang berupa rental jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama. List operasi. Pada operating lease, lesser membeli barang dan kemudian menyewakan kepada lease untuk jangka waktu tertentu. Dalam prakteknya, lease membayar rental yang besarnya secara keseluruhan tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh lesser. Lesser tidak memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Di sini jelas ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lease. Ikhtisar pembelajaran akuntansi lease. Berdasarkan perlakuan akuntansinya, sewa dapat dikategorikan menjadi sewa operasi dan sewa pembiayaan. Dan kedua, pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara substansial seluruh resiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Ketiga, substansi dari perjanjian tidak selalu sama dengan apa yang tertera dalam kontrak, namun harus dianalisa lebih dalam. Sebuah transaksi dapat saja berbentuk sebuah jual beli namun substansinya adalah sewa. Yang keempat, pada sewa pembiayaan, jika nilai residu dijamin, maka nilai tersebut termasuk dalam pembayaran sewa minimum bagi lease, dan sebaliknya jika terdapat opsi pembelian, maka perlakuan akuntansinya sama dengan nilai residu yang dijamin. Contoh soal latihan. Pada tanggal 1 April 2010, Andi melakukan transaksi finance lease sebuah mobil truk senilai 90 juta rupiah, nilai residu aset diperkirakan 20 juta rupiah, jangka waktu selama 6 tahun dengan tingkat bunga sebesar 18% per tahun. Umur ekonomis aktiva tahun, metode penyusunan garis lurus, dan diminta dalam soal, buatlah jurnal yang dibutuhkan dari lease dan lesser. Jadi ada dua, dari pihak si lease-nya dan lessernya jurnalnya. Nilai aktiva diketahuinya, mari kita jawab. Jangka waktu sewa 6 tahun itu 6 tahun, 1 tahun kan 12 bulan, 12 kali 6 itu 72 bulan. Nilai sewa per bulan itu 1.250.000, tingkat bunga 12% per tahun. Bunga 90 juta kali 12%, 12% berarti kan 12 per 100, jadi 10.800.000 per tahunnya. Dan per bulannya dikenakan 900.000 rupiah per bulan. Umur ekonomis 8 tahun, beban penyusutan 90 juta, dikurang 20 juta dibagi dengan 72 atau 72 bulan, jangka waktu sewanya 6 tahun. Jadi jumlahnya 973.000 rupiah. Ini jurnal yang dari pihak lease. Jadi pada saat 1 April, jurnal pada awal perjanjian, jurnalnya adalah aset lease pada utang lease 90 juta rupiah di debit dan kredit utang lease 90 juta rupiah. Jurnal yang kedua saat membayar sewa pertama kali, tentunya pada tanggal 1 April 2010. Utang lease di debit 1.250.000,
beban bunga 900.000 dan di kredit kas banknya 2.150.000 karena dia membayar maka kasnya dikredit. Ini pada pihak si list. Dan jurnal yang ketiga, jurnal pengakuan penyusutan aset pada tanggal 30 April, tepatnya akhir bulan, yaitu beban depresiasi aset list, debit 973.000 dan pada kredit aset sewa pembiayaan 973.000. Nah, ini jurnal untuk si leser. Jadi jurnal si leser pada saat pertama kali perjanjian 1 April itu dia akan nerima sewa tapi belum terima pendapatan, baru piutang sewa pembiayaan 90 juta dan kredit aset sewa pembiayaan 90 juta. Jurnal saat pembayaran sewa pertama dari pihak si leser. Jadi pihak yang sewain dia nerima kas di debit 2.150.000 dan di kredit piutang sewa pembiayaan 1.250.000 dan pendapatan bunga sewa pembiayaan 900.000 rupiah. Dan cukup sekian presentasi tentang akuntansi sewa atau leasing. Jika ada kurang bisa tanyakan di kolom komentar. Dan ada sedikit motivasi, yaitu pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bisa tanya juga di IG aku, @debbie_. Stay safe and stay healthy di pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.